Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dari kelas 5NO dengan nomor NPM yaitu 0622 3060 1388. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang ringkasan poin-poin pada bab 4 dan bab 6 pada buku panduan pelayanan prima. Baiklah, pada bab 4 tentang menerapkan kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Yang pertama itu pengertian kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama. Ada beberapa bentuk kerjasama, yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi manusia untuk saling bekerja sama, antara lain yaitu 1. Hal timba balik, orientasi individu, dan komunikasi. Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya, manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial, oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerima informasi antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Media komunikasi. Media komunikasi adalah orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang memudahkan seseorang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya, jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama yaitu media komunikasi audio, yakni alat yang digunakan atau ditangkap atau didengar melalui alat pendengaran. Yang kedua, media komunikasi visual, yaitu alat yang dapat dilihat atau ditangkap melalui alat penglihatan. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi audio visual, yaitu alat yang dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya, fungsi media komunikasi. Media komunikasi berfungsi untuk mempermudah penyampaian pesan, mempersingkat waktu penyampaian, mengkonkretkan isi berita, dan menjadi alat hiburan dan mendidik. Selanjutnya, asas-asas komunikasi. Sebuah organisasi yang baik dalam menyampaikan berita akan memakai segala macam saluran yang mungkin bisa digunakan. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya hubungan yang baik agar dapat memperlancar tercapainya tujuan organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada sinkronisasi tujuan organisasi. Yang kedua, suasana kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Yang selanjutnya, manusia sebagai pribadi bukan mesin. Yang selanjutnya, pengembangan kemampuan. Dan yang selanjutnya, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi menurut lawan jenis, komunikasi menurut jumlah, komunikasi menurut maksud, komunikasi menurut ruang lingkup, dan komunikasi menurut cara penyampaiannya. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan komunikasi. Yang pertama itu komunikator, mencakup kecakapan komunikator, pengetahuan, sikap, dan sistem sosial. Dan yang kedua yaitu komunikan, mencakup cakap, pengetahuan, ramah, dan sistem sosial. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi antara lain kecakapan kurang, sikap yang kurang tepat, pengetahuan yang kurang memahami sistem sosial, dan yang terakhir salah sangka yang tidak beralasan. Teknik berbicara. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip berbicara, prinsip motivasi, prinsip perhatian, prinsip kegunaan, prinsip ulangan, prinsip keinderaan, dan prinsip pengertian. Yang selanjutnya yaitu estetika berbicara. Merupakan seni berbicara seseorang yang bisa menimbulkan daya tarik bagi pendengar atau peserta, yang mencakup gaya berbicara seseorang dan gaya penampilan yang menarik. Mendengarkan secara efektif adalah kegiatan menganalisis, menghargai, dan memberikan pendapat tentang pembicara. Selanjutnya, indikator konflik dan solusinya, yaitu yang pertama, makin meningkatnya ketidakpastian di antara anggota kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuan.
beberapa indikasi yang menimbulkan konflik seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang selanjutnya, dalam kelompok mulai terdapat perbedaan yang mencolok dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang selanjutnya, mulai terlihat tanda-tanda kelemahan atau kurang tegasnya seorang pemimpin. Dan yang terakhir, mulai rendahnya perhatian pada organisasi. Cara solusi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, menciptakan suasana saling menguntungkan. Yang kedua, fokus pada masalah sebenarnya. Dan yang terakhir, membandingkan solusi sama-sama menang. Selanjutnya, prinsip bekerja sama di dalam tim, yaitu satu, mendepankan saling ketergantungan, komunikasi yang efektif, dan peran yang jelas. Selanjutnya, tim yang efektif memiliki tujuan yang jelas, kepercayaan antar anggota, dan pemimpin yang baik. Selanjutnya, manfaat dan tujuan bekerja di dalam tim terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi organisasi seperti meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan mentalitas kerja, meningkatkan kemajuan organisasi. Dan bagi anggota, yaitu stres atau beban kerja akibat pekerjaan akan berkurang, tanggung jawab atas pekerjaan dipikul bersama, memperoleh balas jasa dan penghargaan sebagai media aktualisasi diri, dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya. Tujuan bekerja di dalam tim didasarkan pada kesatuan tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Ciri-ciri tim yang efektif. Yang pertama, tujuan yang jelas dan operasional. Yang kedua, keterampilan yang memadai. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, komunikasi yang baik. Yang keenam, kemampuan negosiasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang tepat. Menyadari tujuan, tugas, dan tanggung jawab dalam tim. Tugas dan tanggung jawab dalam anggota tim yaitu memelihara kebersamaan, mewujudkan misi dan tujuan, merealisasikan pekerjaan, menjamin kelancaran, menjaga nama baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memberi kontribusi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan tim yaitu kreatif dan proaktif, membimbing dan memberi pengarahan, menangani masalah, dan memberikan komando. Tugas dan tanggung jawab anggota pasif yaitu bertindak tegas, menegur, membagi tugas, dan tidak ikut-ikutan pasif. Selanjutnya, tahapan perkembangan tim. Yang pertama, pembentukan, menjajaki hubungan antar anggota. Yang kedua, fase pancaroba, menghadapi perbedaan dan konflik. Yang ketiga, pembentukan norma, menetapkan aturan dan pola kerja. Dan yang terakhir, fase prestasi, tim mulai berfungsi optimal. Ada beberapa karakter di dalam tim, yaitu seperti yang pertama, tim kerja yang berfungsi penuh ialah kelompok kerja yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan pencapaian tujuannya. Dan yang kedua, tim kerja yang menyenangkan, ia kelompok kerja yang melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik dan harmonis. Dan yang ketiga, tim kerja yang tidak berfungsi, ialah suatu kelompok kerja yang tingkat produktivitas kerjanya sangat rendah. Bentuk-bentuk tanggung jawab tim. Bentuk-bentuk tanggung jawab tim yaitu tim penyempurnaan departemen, tim perbaikan proses, dan tim proyek. Selanjutnya, hubungan internal dan vertikal. Hubungan internal vertikal adalah hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Sedangkan hubungan internal horizontal adalah hubungan kerja antara karyawan atau staf yang selevel. Arti dan manfaat international relationship. International relationship adalah hubungan komunikasi antar pribadi di lingkungan pekerjaan. Hubungan kepegawaian merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan masing-masing pegawai. Oleh sebab itu, hubungan antar pegawai perlu ditingkatkan dan dibina supaya semakin dinamis. Kegiatan yang dapat dikembangkan dalam rangka membina hubungan kepegawaian antara lain: pertama, melaksanakan program peningkatan kualitas kerja pegawai, mengembangkan pegawai, meningkatkan efektivitas kerja, menstabilkan jumlah pegawai, mengembangkan program perbaikan gaji atau upah pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, memenuhi hak-hak pegawai, menyesuaikan gaji atau upah pegawai. Dan yang ketiga, mengadakan program penempatan pegawai,
mengadakan program liburan atau rekreasi, mengadakan program pemberian hadiah, dan yang terakhir yaitu mengadakan program konseling. Dan interpersonal relationship, yaitu yang pertama ada top manager, yang kedua ada middle manager, yang ketiga ada lower manager. Cara mengembangkan profesionalisme kerja. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap para pekerja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengirim dan menyekolahkan para pekerja ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan kegiatan seminar yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas dan bantuan dana terhadap para pekerja yang berprestasi untuk meningkatkan keahlian dalam bidangnya. Langkah-langkah proses komunikasi adalah mempunyai komunikator yang mempunyai informasi, komunikator yang bisa menggunakan encoding, komunikan yang bisa menafsirkan pesan, dan yang terakhir komunikan yang memberikan feedback. Jenis-jenis proses komunikasi yaitu ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi ke segala arah. 4 asas pokok dalam berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi yang terjadi antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya bisa mengerti sesuatu yang hanya dengan menghubungkannya dengan sesuatu hal yang telah dimengerti. Yang ketiga, orang yang melakukan komunikasi mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya mengerti. Dan yang terakhir, orang yang tidak mengerti ketika menerima pesan atau informasi mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. 5 faktor penunjang keberhasilan komunikasi adalah: yang pertama, kecakapan komunikan. Tujuan komunikasi dapat tercapai, seseorang komunikan harus mempunyai kecakapan untuk mendengarkan dan menanggapi pembicara. Yang kedua, sikap komunikan, yaitu mempunyai sifat simpati, sikap perhatian dan rendah hati dalam mendengarkan informasi dari komunikator. Dan yang ketiga, pengetahuan komunikan, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas akan lebih cepat mengerti dan memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang keempat, keadaan fisik komunikan. Menerima informasi, komunikan sangat dipengaruhi keadaan fisik seperti indera pendengaran, penglihatan, ataupun lainnya. Yang terakhir, sistem sosial. Faktor penghambat komunikasi antara lain: yang pertama, kurangnya kecakapan, sikap yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan, kurangnya memahami sistem sosial, kesalahan bahasa atau semantik, jarak fisik. Prinsip perhatian dalam teknik berbicara yaitu memberikan dorongan, menghargai pendengar, dan memanfaatkan rasa ingin tahu, menekankan hal-hal yang mencolok. Tahapan-tahapan dalam urutan berbicara yang efektif yaitu pengetahuan, sistematika, alat bantu, tempat waktu, penyajian, dan penutup. 3 cara menyelesaikan konflik yang efektif yaitu menciptakan suasana saling menguntungkan, fokus pada masalah, dan merundingkan solusi bersama. Strategi manajemen konflik. Yang pertama, akomodatif, menghindari kolaborasi, kompromi, dan kompetisi. Konsep A3 dalam pelayanan prima yaitu sikap atau attitude, perhatian atau attention, dan yang terakhir tindakan atau action. Jenis konflik internal berdasarkan pelakunya yaitu konflik personal, konflik intragroup, dan konflik intergroup. Faktor konflik internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan yaitu perilaku pasif agresif, bullying dan pelecehan, job description yang tidak jelas, senioritas, dan kurangnya kesempatan berkembang yang sama. Cara mengatasi konflik internal dalam perusahaan atau organisasi yaitu dengan konseling, intervensi, konfrontasi, perubahan, dan strategi manajemen. Selanjutnya, bab 6 tentang memberikan layanan kepada pelanggan. Pertama, pengertian pelayanan prima. Pelayanan, upaya melayani kebutuhan orang lain melalui aktivitas yang tidak berwujud. Selanjutnya, pelayanan prima adalah pola layanan terbaik dalam manajemen modern, berfokus pada kepedulian terhadap pelanggan atau excellent service. Elemen penting dalam pelayanan prima yaitu ada 3: melayani dengan tindakan terbaik, kepedulian terhadap pelanggan, memenuhi standar layanan tertentu.
Yang kedua, jenis-jenis pelayanan. Yang pertama ada core service, adalah produk utama yang ditawarkan, contoh seperti jasa, hotel, dan lain-lain. Yang kedua, ada facilitating service atau layanan tambahan, contoh seperti fasilitas check-in dan lain-lain. Dan yang terakhir itu supporting service, layanan untuk meningkatkan kualitas dan membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya, karakteristik dalam pelayanan prima. Yang pertama, bersikap sopan, ramah, dan penuh hormat. Yang kedua, tampil percaya diri, rapi, dan berkesan ceria. Dan yang ketiga, memiliki sifat pemaaf dan etis. Dan yang terakhir, mampu menyenangkan pelanggan dengan pendekatan profesional. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pelayanan prima. Yang pertama, memuaskan pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita jual. Yang ketiga, menghindari komplain yang tidak perlu. Dan yang terakhir, menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk atau jasa. Selanjutnya, pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, bagi pelanggan internal, mendukung proses produksi dan pembangunan budaya pelayanan dalam perusahaan. Yang kedua, bagi pelanggan eksternal, meningkatkan loyalitas melalui pengalaman positif dan layanan berkualitas. Dan yang terakhir, harapan pelanggan, yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. Yang kedua, pelayanan yang lebih cepat dan inovatif. Dan yang terakhir, harga yang kompetitif dan layanan yang sederhana. Sekian dari saya.